Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau yang saya hormati Bapak Abdul Karim SPD MSI. Sebelumnya terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktunya yang padat untuk hadir di channel saya. Semoga dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Begini Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan seputar COVID dan vaksin dari masyarakat. Yang pertama, sudah sejauh mana pelaksanaan teknisi vaksinasi di pelajar di Kota Bau-Bau? Mungkin bisa jelasin kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Syamsir bahwa kami sudah melaksanakan vaksin di sekolah, khususnya di SMP. Ini difasilitasi dengan jajaran Polres Bau-Bau, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Satgas Covid, bahwa kita sudah melaksanakan vaksin. Pelaksanaan vaksin di sekolah sudah di launching waktu pelaksanaan pertama di SMP Negeri 1 Bau-Bau untuk tingkat SMP. Kemudian waktu itu dihadiri oleh Bapak Kapolres, Pak Sekda, dan beberapa pejabat dari Dinas Kesehatan juga ada. Ini untuk memotivasi bahwa pelaksanaan vaksin ini adalah hal yang baik. Kemudian ada pernyataan dari teman adik-adik yang sudah divaksin itu bahwa mari semua kita laksanakan vaksin. Mekanisme pelaksanaan vaksin di sekolah itu seperti biasa juga sebelum dilakukan vaksin dilakukan observasi bahwa yang divaksin itu adalah mereka yang memenuhi syarat untuk vaksin. Dan yang lebih penting kami informasikan bahwa vaksin itu atas izin orang tua siswa. Jadi memang pada saat pelaksanaan kemarin masih banyak siswa yang belum tercover untuk divaksin. Namun ada juga siswa karena kesadaran sendiri, kesadaran orang tua, akhirnya melakukan vaksin mandiri sebelum dilakukan vaksin secara terstruktur, terjadwal yang dilaksanakan oleh di sekolah itu. Nah, kemudian sampai dengan hari ini semua sekolah sudah mendapat giliran untuk vaksin untuk SMP, bahkan sudah mau masuk putaran kedua. Putaran kedua ini akan dilakukan vaksin kepada mereka yang belum sempat divaksin waktu jadwal pertama untuk hari, dan akan juga dilakukan vaksin kedua tahap 2 bagi siswa kita yang sudah pernah vaksin di tahap 1. Nah, sehingganya mereka yang tadinya belum berpikir untuk vaksin tapi setelah melihat teman-teman yang sudah vaksin akhirnya menjadi positif, tidak ada masalah, akhirnya mereka juga ikut minta untuk divaksin, seperti itu. Mungkin yang berikutnya nih Pak Kadis, kan pasti ada pro dan kontra seputar vaksinasi ini tentunya. Ada mungkin orang tua juga yang menolak untuk anaknya divaksin, tidak setuju. Bagaimana respon dari Dinas Pendidikan terutama Pak Kadis? Ya, tetap mekanismenya seperti itu, bahwa akan dilakukan observasi, dan yang lebih terpenting adalah izin orang tua. Kepada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya vaksin, kita memang di belangko penyampaian izin orang tua itu disampaikan alasannya kenapa misalnya tidak disetujui. Tapi mungkin karena alasan riwayat kesehatan dan sebagainya. Dan itu kita tidak ada pemaksaan, tidak ada pemaksaan, sangat kita hargai. Namun seperti saya katakan tadi bahwa banyak juga justru orang tua berinisiatif sendiri untuk melakukan vaksin secara mandiri sebelum dilaksanakan di sekolah, seperti itu. Ini yang terakhir nih Pak Kadis, kan ini ada pelaksanaan sekolah pelajar ini dari terkait dinas ini PPKM Pak, begitu. Mungkin mana yang lebih istilahnya berhasil begitu? Apakah memang dari online-nya atau dari offline-nya seperti itu? Begini, pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang hari ini kita maksimalkan. Dalam arti begini, sejak Februari atau Maret 2020 yang lalu, jadi sudah 2 tahun melaksanakan pembelajaran setelah keluarnya SK bersama 4 Menteri tentang pelarangan belajar tatap muka bagi daerah dalam peta COVID-19 itu merupakan zona merah dan orange. Kita di bawah waktu itu karena kategori merah kita juga tidak melaksanakan belajar tatap muka. Sehingganya dengan segala kondisi yang ada kita tetap melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi daring. Bicara efektif tidak efektif, memang kita punya guru-guru juga memang kebanyakan tidak siap untuk mengajar seperti itu. Namun karena memang ini keharusannya seperti itu, suka atau tidak suka, siap atau tidak, kita laksanakan. Sehingga kita
mencoba melakukan inovasi, mencoba melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Kita kombinasi, ada kunjungan rumah, ada pembelajaran daring, ada aplikasi, sehingga alhamdulillah berjalan meskipun tidak seefektif belajar tatap muka. Nah, dan ini alhamdulillah juga ini bisa jalan karena tentu atas dukungan orang tua siswa. Memang banyak kendala karena itu juga di bau-bau tidak semua orang tua siswa punya handphone Android. Tidak semua orang tua siswa yang punya bisa mampu membeli pulsa. Tidak semua daerah di bau-bau terjangkau oleh jaringan internet. Sehingga ini kendala-kendalanya dilakukan variasi, ada kunjungan rumah, ada pelajar yang kemudian tetap memperhatikan standar COVID-19. Setelah itu kemudian kita disampaikan bahwa di tahun pelajaran 2021-2022, awal tahun pelajaran kemarin, kita belajar tatap muka terbatas. Namun karena adanya PPKM yang merupakan instruksi Mendagri yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur dan surat edaran Wali Kota Bau-Bau, adanya pembatasan kegiatan masyarakat itu. Jadi kemarin itu juga tetap kita ikuti. Setelah itu kemudian selesai PPKM kita, terus Kota Bau-Bau, kita sekarang melaksanakan belajar tatap muka terbatas. Terbatas dalam segala jumlah, kapasitas, waktu. Nah, tetapi juga masih bervariasi, di mana belajar tatap muka itu hanya 50%, setengah dari kapasitas ruangan. Jadi setengah belajar daring, setengah belajar tatap muka. Nah, besoknya bergantian, ada yang belajar tatap muka kembali belajar daring, dan yang belajar daring kembali belajar tatap muka. Itu pun juga ya ganjil genap atau seperti apa, yang jelas setengah-setengah bergantian. Itu pun yang belajar tatap muka itu atas izin dari orang tua dengan tetap memperhatikan standar protokol COVID-19. Bagi orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya, kita tetap menghargai, tetap melaksanakan pembelajaran dengan daring. Gitu. Sebelum kita tutup Pak Kadis, ya, pesan-pesannya terhadap masyarakat sekalian. Ya, mari semua kita, harapan kami orang tua siswa banyak proaktif di dalam mendukung proses pembelajaran yang kondisi seperti ini, karena kami tahu bahwa di satu sisi ada orang tua siswa yang menginginkan belajar anaknya tatap muka. Tapi karena ada juga orang tua siswa yang masih tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka dengan alasan takut dengan penyebaran COVID itu. Nah, ini semua kita terima dan kita kondisikan kepada semua pihak. Mari semua kita jaga, mari semua kita lihat. Kalau ada hal pelanggaran-pelanggaran, kita sampaikan. Nah, apakah ini dari teman-teman akademisi, praktisi, LSM, mahasiswa, pers, siapapun, mari kita jaga sama-sama. Mari kita laksanakan pelaksanaan pendidikan di Kota Bogor ini supaya bisa menyiapkan generasi yang lebih bagus ke depan untuk anak-anak kita. Amin. Oke. Itu Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Ya, yang padat ini bisa meluangkan waktu di channel saya. Semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.